pada sejak mula jadinya diri kita ini Bapak Ibu, diri kita itu telah bersama Allah ahad dan tunggal. Karena memang Allah sebenar-benarnya yang wujud semata-mata, yang ada pada segala yang wujud dalam bentuk rupa yang berbeda. Makanya seorang yang arif billah atau seorang arifin, disitulah dia bisa menyaksikan kesempurnaan untuk memandang Allah itu pada dirinya. Karena memang dirinya itu tidak lagi ada jarak dan hijab dengan Tuhan. Inilah sebenarnya yang mesti kita pahami sebelum habisnya usia umur kita ini meninggalkan namanya alam dunia dan syahadat. Supaya kita betul-betul proses pulang dan kembalinya kita nanti Bapak Ibu, betul-betul proses pulang dan kembali yang telah sempurna. Andai kata Bapak Ibu meninggal nantinya, kuburnya tidak lagi di bumi, tapi kuburnya Bapak Ibu itu sudah di langit namanya. Karena memang diri kita ini hakikatnya daripada Allah, mesti pulang dan kembali kepada Allah. Yang anehnya Bapak Ibu, diri kita ini asalnya daripada Allah, tapi pulang dan kembalinya ke tanah. Kalaulah diri kita pulang dan kembalinya tidak kepada Allah, tapi ke tanah, maka diri yang pulang dan kembali ke dalam tanah itu akan hancur. Itu yang disebut namanya dengan bangkai. Maka pahamilah Bapak Ibu akan rahasia sejati diri kita ini, supaya kita betul-betul mampu memulangkan akan rahasia diri kita ini kembali kepada asalnya. Karena Nabi katakan kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap sesuatu itu kembalikan kepada asalnya. Kalau asal kita memang datangnya daripada Allah, maka wajib kembalinya kepada Allah. Inilah yang selamat itu sebenarnya. Makanya sebagai seorang yang arif billah atau seorang arifin, disitulah dia mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Apa kata Allah Bapak Ibu? Di dalam sebuah hadis qudsi, kuntu kanzan mahbiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa li'arifani. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Aku ingin dikenal. Karena aku ingin dikenal, wa khalaqtul khalqa li'arifani. Maka aku terjalikan diriku. Maka tajali diriku itu berupa nur. Nur itulah aku namai dengan Muhammad. Maka disitulah Muhammad itu mesti mampu mengenal akan aku, bahwa akulah sebenarnya yang terwujud nyata pada dirinya. Kalau Allah telah menamai dirinya dengan Muhammad, maka disitulah letaknya awal mula jadinya diri kita Bapak Ibu tidak pernah berpisah cerai dengan diri Tuhan. Karena diri kita ini sebenarnya adalah ainullah. Diri kita ini sebenarnya adalah nyatanya diri Tuhan. Diri kita ini disebut dengan insan. Insan itu dikatakan Allah, al-insanu sirri wa ana sirrahu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasia insan. Siapa yang kenal akan rahasia dirinya, pasti dia mengenal akan aku. Karena akulah sebenarnya yang insan itu. Makanya ketika kita telah mengenal yang insan itu adalah nyatanya zat, sifat, asma, dan af'alnya Tuhan, maka ketika itulah Bapak Ibu mestinya telah mampu menyaksikan akan kezohiran dan kewujudan Allah itu sempurna pada diri sendiri. Kalau kita tidak mampu menyaksikan akan kesempurnaan Allah pada diri sendiri, karena kita tidak mau keluar dari diri kita sendiri. Bukankah Allah mengatakan kepada kita Bapak Ibu, bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Namun bila engkau bukanlah engkau, maka engkau pasti kenal akan aku. Maksudnya apa? Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau merasa diri engkau yang wujud, berkehendak, serta hidup, maka ketika itulah engkau tidak akan pernah mengenal akan aku. Karena akulah sebenarnya yang wujud itu.
Akulah sebenarnya yang melihat, yang mendengar, berkata. Akulah sebenarnya yang mengetahui, berkuasa dan berkehendak serta yang hidup itu. Namun apabila engkau bukanlah engkau, maka disitulah engkau mengenal akan diriku. Bila engkau telah memahami, telah menyadari, sesadar-sadarnya bahwa diri engkau itu tiada. Diri engkau itu tiada melihat, tiada mendengar, tiada berkata, tiada mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Maka ketika itulah engkau bisa mengenal dan menyaksikan akan diriku. Yang kedua, kalau Allah dirinya itu adalah nyata, terang dan jelas, maka tidak ada sesuatu apapun yang mampu mendindingi atau menghijab atau menghalangi akan kewujudan diri Allah. Karena selain Allah, hakikatnya tidak ada. Kalaulah selain Allah itu hakikatnya tidak ada, maka segala sesuatu selain Allah, maka tidak akan pernah bisa menghalangi akan kewujudan diri Allah. Karena diri Allah itulah yang nyata, senyata-nyatanya. Karena dia cuma yang wujud secara mutlak atau tunggal. Maka orang yang tidak mampu mengenal dan menyaksikan Allah pada dirinya sendiri, sebenarnya dia sudah tertipu melihat bentuk dan rupa. Sehingga kita lupa memandang hakikat dan rahasia bentuk dan rupa itu sendiri. Jadi untuk lebih jelasnya Bapak Ibu tentang konsep namanya wahdatul wujud, konsep ahad, konsep muwahhid, inilah yang akan kita tuangkan malam ini. Yang penting Bapak Ibu paham tidak paham, dengar sajalah baik-baik, dia akan mengalir Bapak Ibu. Karena ini adalah makom yang tertinggi. Di mana letaknya makom wahdatul wujud itu adalah makom yang tertinggi. Disinilah para ulama-ulama kasab itu, darahnya itu dihalalkan, lehernya itu dipenggal dan dipancung, seperti Syekh Siti Jenar, seperti Abu Mansur Al-Khalaj, dan lain sebagainya. Karena dirinya itu telah muwahhid, dirinya itu telah ahad, dirinya telah tunggal bersama Allah. Karena yang tunggal itu bukan dirinya sebenarnya. Yang muwahhid itu bukan dirinya. Yang wahdatul wujud itu bukan dirinya. Yang tunggal, yang muwahhid, yang ahad, yang wahdatul wujud itu hanyalah diri Allah semata-mata Bapak Ibu. Diri kita ini kata Ustaz, sejak mula jadinya diri kita ini nggak pernah ada. Yang ada itu hanya Allah. Karena Allah cuma yang ada, maka adanya Allah itu dikatakan namanya wahdatul wujud. Wujud yang satu, wujud yang tunggal hanya Allah semata-mata. Ya, ini memahaminya Bapak Ibu. Jadi wahdatul wujud itu artinya Bapak Ibu wujud yang satu, wujud yang esa, wujud yang tunggal. Nah, siapa wujud yang tunggal, yang esa, yang satu itu? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah ketika Allah itu dalam kesendirian, Allah itu dalam kesunyian, Allah itu dalam kehampaan, belum ada siapa-siapa, belum ada namanya nur, belum ada namanya malaikat, belum ada namanya aras, luh, kursi, mahfuz, belum ada namanya surga dan neraka. Yang ada adalah yang maha ada. Yang maha ada itu hanya dirinya. Kata-kata dirinya juga belum ada. Jangankan kata-kata dirinya, Tuhan yang bernama dengan nama Allah itu juga belum ada. Ini yang dikatakan Allah itu dalam surat Al-Insan ayat 1. Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut, yang tidak pernah bisa disampaikan, dibicarakan, diceritakan, dianalisa dan dipahami. Karena alam belum ada, ruang, waktu, tempat, masa, zaman belum ada. Jangankan ruang, waktu, tempat, zaman dan masa, nur saja belum ada, surga saja belum ada,
Neraka juga belum ada. Tuhan yang bernama Allah pun juga belum ada namanya itu Bapak Ibu. Yang ada itu hanya aku. Kata-kata aku pun juga belum ada. Betul-betul dalam keadaan kosong nih Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu menceritakan hal yang kosong, yang hampa? Gak bisa. Ini makom yang tertinggi, makom belum ada segala yang adanya. Itu makom yang tertinggi, makom kekosongan namanya. Di dalam makom kekosongan, di dalam makom kehampaan, ya kekosongan dan kehampaan itu yang aku, maka ketika itulah Tuhan itu menjelaskan tentang dirinya. Kuntu kanzan mahfiyan. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Wa ahbabtu an u'roba wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ini ingin dikenal. Karena aku ini ingin dikenal, maka aku mentajalikan diriku. Tajali diriku itu aku namai dengan namanya Muhammad. Supaya Muhammad itu dia mengenal akan aku, bahwa sesungguhnya aku inilah yang wujud pada dirinya. Kalaulah Muhammad itu mesti mengenal akan Allah, Allah itu yang wujud pada dirinya, maka disitulah sejak mula adanya Muhammad itu tidak pernah berpisah cerai dengan Tuhan. Disitulah letaknya dia itu tunggal, dia itu telah muwahid, dia itu ahad bersama Tuhan itu. Kalaulah dia itu ahad, muwahid, tunggal dengan Allah, lalu siapa Muhammad, siapa Allah itu sebenarnya? Bahwa Allah dan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu esa. Esa itu tunggal, tunggal itu ya dirinya semata-mata. Jadi nggak pernah berpisah cerai antara Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah. Ketika itu Bapak Ibu, barulah terzahirlah namanya Nur. Siapa nama Nur itu? Nur inilah yang disebut namanya dengan Nur Ilahi. Nur Ilahi itu, ini yang dikatakan namanya Nur Allah. Dikatakan Nur Ilahi, Nur Allah, karena asalnya daripada diri Tuhan itu sendiri. Maka segala sesuatu yang terbit dari diri Tuhan berupa nur, maka nur itu yang disebut namanya Nur Ilahi atau Nur Allah. Kemudian Nur Ilahi atau Nur Allah itu betul-betul nyata ya Bapak Ibu. Ketika Nur Ilahi atau Nur Tuhan itu betul-betul nyata, nyata pada sekalian alam, nyata pada sekalian batang tubuh dan ruh, maka ketika itulah namanya Nur Ilahi itu berganti nama dengan Nur Muhammad. Makanya Nur Muhammad itu tempat nyatanya menyaksikan namanya Allah. Itu yang Allah maksud tadi. Wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ciptakan Muhammad itu supaya Muhammad betul-betul mengenal akan diriku, bahwa akulah yang wujud pada dirinya. Maka sejak mula jadinya Nur Muhammad ini tidak pernah berpisah cerai dengan Tuhannya. Nur Muhammad dengan Allah ini betul-betul tunggal, betul-betul ahad, betul-betul wahid, tidak pernah berpisah cerai. Nur Muhammad inilah disebut namanya Ainullah, nyatanya Allah. Atau Nur Muhammad itu sebut namanya tajalinya Allah. Atau Nur Muhammad itu disebut namanya kenyataan Allah. Atau Nur Muhammad itu disebut namanya cermin Allah. Atau Nur Muhammad itu disebut namanya manifestasi Tuhan itu sendiri. Cermin Allah, kenyataan Allah, bayang-bayang Allah, itu dengan Allahnya tuh esa, dengan dirinya tuh satu, dengan dirinya tunggal, nggak pernah berpisah cerai. Sekarang yang namanya Nur Muhammad, kenyataan Allah atau tajalli Allah itu, inilah
nyata sempurnanya pada diri Bapak Ibu ini. Diri Bapak Ibu ini yang disebut namanya Ainullah. Diri Bapak Ibu ini yang disebut namanya bayang-bayang Allah. Diri Bapak Ibu ini yang disebut namanya cermin Allah. Diri Bapak Ibu ini yang disebut namanya kenyataan Allah. Diri Bapak Ibu ini yang disebut namanya dengan Muhammad. Maka Muhammad dengan Allah Tunggal Esa, tidak pernah berpisah cerai Bapak Ibu. Ini yang diri kita sebenarnya. Karena ini adalah nyatanya kesempurnaan memandang diri Tuhan. Maka kesempurnaan memandang diri Tuhan pada Muhammad itu, ini yang disebut namanya dengan insan. Siapa insan? Insan itu yang disebut namanya rahasia Allah. Kenapa insan dikatakan rahasia Allah? Karena insan itu tempat memandang zat, sifat, asma, dan af'al Allah. Maka disitulah dirinya disebut sebagai rahasia Allah. Maka orang yang tidak mampu memandang nyatanya zat Allah, sifat Allah, asma Allah, af'al Allah pada diri insan. Insan itu diri Bapak Ibu. Karena manusia ini selalu tertipu memandang bentuk dan rupa sebenarnya. Contoh Bapak Ibu, ini saya contohkan kaca. Kaca ini bertajali, ya, berganti bentuk dan rupa, dia jadi gelas. Yang kedua menjadi piring. Kebanyakan kita Bapak Ibu tidak mampu memandang kaca pada gelas dan piring karena kaca itu sudah berbentuk, sudah berupa gelas dan piring. Di situ manusia itu selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Maksudnya apa? Ketika Bapak Ibu memandang gelas, lupa Bapak Ibu tuh memandang kaca. Padahal gelas itulah yang kaca. Ketika Bapak Ibu memandang piring, lupa Bapak Ibu memandang kaca. Sebenarnya piring itulah yang kaca. Tapi kenapa tertipu? Tidak mampu memandang kaca pada gelas dan piring. Karena kaca itu sudah berganti bentuk dan rupanya. Menjadi gelas dan menjadi piring. Di situ manusia itu selalu tertipu. Sekarang Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa memandang kaca pada gelas dan piring senyata-nyatanya, seterang-terangnya, maka jalan satu-satunya hancurkanlah sehancur-hancurnya gelas dan piring itu ketika itu nyatalah kaca itu. Kenapa? Karena gelas itu dan piring tidak ada lagi bentuk dan rupanya. Ketika bentuk piring telah hancur, gelas telah hancur, maka disitulah nyatanya kaca itu. Makanya manusia ini selalu tertipu tadi karena selalu memandang bentuk dan rupa. Pada saat bentuk dan rupa itu telah hancur, maka ketika itulah kita bisa memandang kaca itu sebenarnya. Jadi dihancurkan gelas dan piring itu sehancur-hancurnya, maka barulah kelihatan kaca itu. Kenapa manusia tak mampu memandang akan kewujudan Allah? Padahal Allah itu nyata. Buktinya Allah itu nyata. Tidak ada satupun alam, tidak ada satupun makhluk yang mampu menghijab dan mendindingi akan kezahiran dan kewujudan Allah. Karena Allah itu nyata dari segala yang wujud. Allah itu nyata dari segala yang nyata. Kalau Allah itu nyata dari segala yang wujud dan nyata dari segala yang nyata, maka tidak ada satupun segala yang wujud dan yang nyata mampu menghijab dan melindungi akan nyatanya Tuhan itu. Namun kenapa manusia tak mampu memandang dan menyaksikan akan kewujudan Tuhan? Karena manusia itu selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Bagaimana cara Bapak Ibu itu bisa memandang Allah secara nyata dan terang? Untuk memandang Allah secara nyata dan terang, maka fanakan atau hapuskanlah wujud dan sifat kita ini sehapus-hapusnya. Ketika itu barulah nyata wujud dan sifat Allah itu secara nyata dan terang. Kalaulah diri kita
wujud kita, sifat kita belum hapus, maka selama itu pula lah namanya wujud dan sifat Allah tak mampu kita memandangnya. Selama hayat pula lah kita tidak akan pernah mampu menyaksikan akan Tuhan itu. Jadi kalau kaca namanya dihancurkan, kalau pada diri namanya dihapuskan atau difanakan. Fanakan atau hapuskan diri Bapak Ibu itu. Yang mananya yang difanakan, yang mananya yang dihapuskan pada diri Bapak Ibu itu. Yang difanakan atau yang dihapuskan dari diri Bapak Ibu itu adalah wujud dan sifatnya Bapak Ibu itu. Ini mesti dihapuskan, ini mesti dilepaskan wujud keakuan diri itu. Ini yang dikatakan oleh Allah itu. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila wujud dan sifatmu masih melekat pada dirimu, wujud dan sifatmu masih ada pada dirimu, maka selama itu kamu tak akan mengenal akan wujud dan sifat aku. Karena akulah yang wujud, akulah yang bersifat, kata Tuhan. Selagi kamu masih berwujud, selagi kamu masih bersifat, maka selama itu pula lah kamu tidak akan pernah mengenal akan aku itu. Selama itu pula kamu tidak akan pernah bisa menyaksikan akan aku. Karena wujud dan sifatmu itu masih ada di dalam keakuan dirimu. Supaya lepasnya wujud dan sifat keakuan dirimu yang ada pada dirimu, keluarkanlah wujud dan sifatmu itu dari dirimu. Maka ketika itu nyatalah wujud dan sifat aku yang nyata pada wujud dan sifat dirimu sendiri. Sebenarnya engkau itu tidak wujud dan sebenarnya engkau itu juga tidak bersifat. Yang wujud dan yang bersifat itu adalah aku, kata Allah.